Martial Peak Bab 730, siapa tuannya di sini? Di luar pegunungan es, wajah Yang Kai juga cukup suram, matanya terpejam saat dia diam-diam terus memeriksa kondisi Su Yan. Meskipun dia yakin hidupnya tidak dalam bahaya, dia tidak bisa memahami apa yang terjadi padanya yang akan menyebabkan dia tidak menanggapi panggilannya. Sepertinya dia dalam keadaan koma dan sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Sesaat kemudian, beberapa aura yang tidak lemah tiba-tiba muncul di kisaran persepsi Yang Kai dan dengan cepat terbang ke arahnya. Yang Kai membuka matanya dan cahaya dingin melintas di atasnya saat dia menatap ke arah murid-murid Sekte Es yang mendekat. Tidak lama kemudian, kelompok ini tiba di depan Yang Kai. "Bocah, aku cukup yakin itu kamu." Ni Ren mendengus saat dia menatap pemuda yang agak akrab di depannya. Hanya menatap ekspresi dingin dan membunuh di wajah pihak lawan, Ni Ren tahu bocah ini bukanlah sesuatu yang baik. Mengenai orang ini, Ni Ren tidak memiliki kesan baik sedikit pun. "Kamu berani mengikutiku. Keberanianmu benar-benar tidak kecil," Ni Ren mendengus dingin, berkata dengan nada tidak puas, "Sepertinya aku harus berbicara dengan kuil roh air, bagaimana mereka bisa membesarkan penjahat berbahaya seperti itu." Ketika dia bertemu Yang Kai sebelumnya, yang terakhir telah datang bersama dengan murid-murid kuil roh air, jadi tentu saja dia mengira Yang Kai juga anggota kuil roh air. "Kuil roh air tidak ada hubungannya denganku." Yang Kai mendengus. Ni Ren mengerutkan kening saat dia menatap Yang Kai, dengan tenang kemudian berkata, "Aku tidak peduli kamu berasal dari sekte apa, ini adalah wilayah sekte es aku. Kembalilah kemanapun kamu berasal, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sebelum aku melihat orang yang harus aku temui, aku tidak akan pergi kemana-mana." Yang Kai memelototi Ni Ren, api kemarahan muncul di dalam hatinya. Orang ini jelas mengenal Su Yan, tetapi ketika dia bertanya tentangnya sebelumnya, yang terakhir hanya memotongnya sebelum Yang Kai bisa menyelesaikan pertanyaannya. Dan sekarang Yang Kai telah tiba di sini dan mengkonfirmasi kehadiran Su Yan, orang ini ingin memaksanya pergi tanpa sepatah kata pun penjelasan. Sikap ini sangat sombong. Yang Kai sangat marah, tetapi masih tidak segera bertindak. Master Sekte Es memiliki semacam hubungan dengan Meng Wuya. Meng Wuya mempercayakan Su Yan ke tempat ini jelas berasal dari niat baik yang terakhir, jadi jika Sekte Es bisa memberinya penjelasan yang masuk akal yang bisa dia terima, Yang Kai tidak ingin membuat masalah besar. Saat ini, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Su Yan dan bagaimana keadaannya. Namun, bahkan walaupun Yang Kai tidak membiarkan amarahnya meletus, Ni Ren melakukannya, meraung keras, "Bocah kecil, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, mengucapkan kata-kata yang begitu berani kepadaku di wilayah sekte es aku. Kamu adalah yang pertama. Jika kamu mengucapkan omong kosong lagi, aku akan memberi kamu pelajaran yang keras. Kamu bisa mencobanya." Yang Kai mencibir. Ekspresi Ni Ren menjadi acuh tak acuh saat dia mengangguk ringan, "Baiklah, aku tidak ingin melukaimu tapi kamu yang memintanya sendiri. Seorang junior belaka yang berani bertindak begitu arogan di depanku, ketidaktahuanmu tidak mengenal batas. Hari ini aku akan memberitahumu siapa tuannya di sini." Mengatakan demikian, mata Ni Ren berkedip dan semburan cahaya putih keluar darinya. Di dunia putih ini, sangat sulit untuk mendeteksi cahaya ini. Cahaya ini tampaknya terdiri dari es terdingin dan memotong udara seperti pedang, menembus kepala Yang Kai dan merobek pertahanan laut pengetahuannya, mencoba mengalahkannya dalam satu gerakan. Serangan Divine Sense. Mulut Yang Kai meringkuk menjadi cibiran dingin dan perlahan menggelengkan kepalanya. "Aku pikir pembudidaya sekte es kamu seharusnya kuat, tapi ternyata kamu bukan apa-apa. Jika hanya itu yang kamu miliki, maka aku khawatir kamu akan kecewa." Meskipun serangan Divine Sense Ni Ren dengan mudah menembus ke laut pengetahuan Yang Kai itu dengan cepat dibakar, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Wajah Ni Ren berubah secara dramatis setelah menyadari hal ini dan semua murid sekte es lainnya juga menatap Yang Kai dengan takjub. Ni Ren adalah Master Alam Transcendent Orde pertama, dan meskipun dia tidak mengambil budidaya khusus pengembangan energi spiritual, Divine Sense-nya masih cukup kuat. Untuk menghadapi junior seperti itu seharusnya menjadi tugas yang sederhana, jadi pihak lain tidak menerima kerusakan apapun dan bahkan dengan santai bisa mengejeknya benar-benar sulit diterima oleh murid-murid sekte es. "Saudara junior, bocah kecil ini agak aneh." Master Transcendent lain di samping Ni Ren dengan cepat berkata. Ni Ren mengangguk dengan berat. Baru saja, ketika Penatua Qian Yue menyuruhnya membawa orang lain untuk mengusir bocah kecil ini, dia merasa bahwa dia terlalu membesar-besarkan masalah, tetapi sekarang dia tahu justru sebaliknya.
Untungnya dia telah membawa beberapa saudara sesamanya untuk membantu. Jika dia datang sendirian, menghadapi bocah aneh ini dalam pertempuran kemungkinan besar akan membuatnya menderita kerugian yang memalukan. Saat dia berpikir demikian, Niren menatap Yang Kai dengan mantap, ekspresinya jauh lebih serius dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian berkata, "Bocah nakal, aku melihat kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku tidak akan mempermalukan kamu lebih jauh, jadi pergi sekarang." Aku berkata, "Sebelum aku melihat orang yang perlu aku temui, aku tidak akan pergi." Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, ekspresinya tenggelam saat dia dengan dingin menyatakan, "Jika kamu tidak membiarkan aku untuk menemuinya, aku akan meratakan setiap gunung es kamu. Berani? Menurutmu kami akan mengizinkanmu untuk bertindak sesukamu di sekte es kami?" Niren berteriak dengan marah. "Sepertinya tidak berguna bagiku untuk berbicara dengan seseorang yang memiliki status sepertimu di sekte es. Karena itu masalahnya, aku harus mencari seseorang dengan otoritas nyata." Tepat setelah suara Yang Kai meninggalkan bibirnya, sosoknya berkedip dan dia melesat ke arah gunung es tertentu di kejauhan. Dari gunung itu, dia bisa merasakan divine sense yang kuat memantau situasi di sini. "Jangan berpikir kau bisa melakukannya." Niren berteriak, trukinya meledak, dunia beku. Angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menjadi lebih dingin, tubuh Yang Kai dikelilingi oleh energi misterius. Energi ini dengan cepat memadat menjadi bilah es yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke arahnya dari segala arah yang memungkinkan. Masing-masing bilah ini mengeluarkan aura yang mengesankan dan berbahaya. Dalam sekejap, sosok Yang Kai menghilang dalam hantaman pedang ini. Namun, ekspresi Niren tidak menjadi tenang dan malah menjadi lebih serius. Asteris siu 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 asteris. Bilah es terus terbang menuju Yang Kai dari segala penjuru, tetapi di tengah rentetan tembakan ini, sebuah kobaran api telah meletus dan menyebar keluar dengan kecepatan luar biasa. Segera, bola api merah panas seperti matahari yang menyilaukan terbentuk, membutakan mereka yang mencoba menatapnya. Asteris Hong asteris. Seketika dunia beku Niren meledak. Yang Kai berdiri di udara, dikelilingi oleh apinya, memancarkan aura panas mendidih saat dia menatap Niren dengan acuh tak acuh. Alam transenden. Kulit Niren berubah drastis saat matanya melotot tak percaya. Merasakan fluktuasi truki milik Yang Kai, dia akhirnya mengerti apa ranah lawannya. Pemuda ini, seperti dia, adalah Master Alam Transenden Orde Pertama. Dan truki lawannya sebenarnya beberapa kali lebih murni dan lebih padat daripada miliknya. Apa yang membuat Niren benar-benar tidak nyaman adalah bahwa truki pemuda ini memiliki atribut Yang Ki yang kuat, musuh dari atribut Ki Es. "Saudara junior, hati-hati." Pada saat Niren kehilangan ketenangannya, saudara senior di dekatnya tiba-tiba memanggil dan buru-buru menariknya pergi. Asteris siu asteris. Tombak merah yang berapi-api hanya menggores tubuh Niren dan tenggelam ke tanah, langsung melelehkan es berumur 10.000 tahun dan membuka lubang selebar puluhan meter dan setidaknya sedalam 1.000 meter. Merasakan kekuatan tombak yang murni dari truki padat pemuda aneh ini menyebabkan semua murid sekte es yang hadir menjadi pucat. Semuanya telah menerobos ke alam transenden, tetapi tidak ada dari mereka yang yakin mereka bisa menahan serangan seperti itu. Jika mereka dipukul langsung dengan tombak api itu, kemungkinan besar mereka akan menguap semudah es di sekitar mereka. Asteris hu asteris. Aura truki yang sangat panas menyebar dan langsung menutupi radius beberapa ribu meter. Dalam cakupan panas ini, siapapun yang membudidayakan seni rahasia atribut es ditekan hingga beberapa tingkat dan truki mereka tampaknya beredar lebih lambat. Yang Kai berdiri di udara, hawa dingin melintas di matanya saat dia menatap ke bawah dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kali apa yang terjadi kepada Su Yan." "Wah, kami tidak tahu siapapun yang bernama Su Yan, jadi bagaimana kami bisa tahu apa yang terjadi padanya? Jika kamu ingin bertarung, berhentilah mencari alasan dan bertarunglah." Niren dengan keras kepala menyatakan. "Bagus." Yang Kai mengangguk dan tidak lagi menyia-nyiakan nafasnya. Mengondensasi setetes yang likuid di ujung jarinya sebelum menjentikkan pergelangan tangannya dan menembakkannya. Tetesan yang likuid meledak dan berubah menjadi ribuan tetesan kecil yang terbang menuju murid-murid sekte es di bawah. Tirai es. Kunci es. Binatang kristal es. Niren dan Master Alam Transenden lainnya segera menanggapi serangan Yang Kai, masing-masing menggunakan keterampilan marsial atribut es mereka sendiri. Perisai es yang diisi dengan rasa dingin yang mendalam muncul di depan murid-murid sekte es sementara rantai yang terdiri dari atribut es ditembakkan ke Yang Kai. Pada saat yang sama,
serangkaian raungan terdengar dan sejumlah binatang monster raksasa muncul di atas gletser. Ekspresi ganas terlihat di wajah mereka. Binatang monster ini seluruhnya terdiri dari truki atribut es dan memiliki penampilan patung es yang rumit, namun, masing-masing dari mereka berperilaku sangat hidup, berlari di atas tanah dan membumbung tinggi di langit saat mereka menyerang Yang Kai. Cici asteris. Tetesan yang liquid yang telah berubah menjadi tetesan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah menembus tirai es menyebabkan wajah Niren dan sesama saudaranya menjadi pucat, semuanya dengan cepat memanggil artefak pertahanan mereka sendiri di saat berikutnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, rantai kunci es membungkus Yang Kai, tetapi sebelum mereka bisa berteriak merayakan, dengan ngeri keterampilan marsialnya yang seharusnya bisa mengikat Master Alam Transcendent Orde kedua sebenarnya langsung dilelehkan oleh Tru Yang Yuan Qi miliki Yang Kai, bahkan tidak memperlambat yang terakhir untuk satu tarikan napas. Kemudian Yang Kai melangkah maju dengan santai dan menghadapi binatang monster kristal es. Setelah tidak menggunakan keterampilan marsial khusus ini begitu lama, Yang Kai sekali lagi mendorong telapak tangannya dan dengan raungan harimau agung dan sapi di bawah, harimau putih mengguncang surga dan sapi ilahi membelah bumi muncul. Tubuh mereka memancarkan aura emas panas yang membakar. Saat mereka menyerang ke depan. Asteris. Semua binatang kristal es yang menyerang Yang Kai bukanlah tandingan hantu macan putih dan kerbau ilahi dan dengan mudah dihancurkan dan diuapkan oleh yang terakhir, menghilang dalam kepulan uap. Dalam waktu kurang dari 3 napas, Yang Kai telah menghancurkan teknik murid sekte es dan tiba di depan mereka. Truki meluap dengan keras dari tubuh Yang Kai membuat masing-masing murid ini gemetar tanpa sadar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pembudidaya di alam yang sama dengan mereka dapat mengalahkan mereka sepenuhnya dalam pertempuran. Meskipun itu 3 lawan 1, tidak hanya pemuda aneh ini tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia bahkan tampak tenang dan santai, seolah-olah dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Merasakan kekuatan melonjak melalui tubuhnya, Yang Kai benar-benar merasa tanpa beban. Tentu saja, para pembudidaya sekte es memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata 2 Master Alam Transcendent Orde pertama dari keluarga Cheng yang telah dibereskan Yang Kai sebelumnya di kota air biru bahkan tidak berada di tingkat yang sama. Bahkan jika 2 orang memiliki ranah yang sama, tergantung pada pemahaman mereka tentang jalan surgawi dan martial Dao, kekuatan tempur mereka bisa sangat berbeda. Mengenai hal ini, Yang Kai telah mencapai puncak di antara ranah yang sama, meskipun murid-murid sekte es ini semua adalah bakat langka di bidang ini, pencapaian mereka masih tak sebanding dengan Yang Kai. Setelah bergerak, kemarahan Yang Kai tampaknya telah dibebaskan dan emosinya secara bertahap tenang. Dia datang ke sekte es bukan untuk melawan atau membunuh tetapi untuk melihat Su Yan. Berpikir demikian, niat membunuhnya menyatu secara signifikan tetapi momentumnya tidak. Niren dan murid sekte es lainnya melakukan yang terbaik untuk menghentikan Yang Kai, tetapi tidak hanya mereka tidak bisa memblokirnya, mereka sebenarnya terlatih-tatih di ambang kekalahan total. Seluruh skenario ini membuat mereka merasa sangat takut dan sikap mereka terhadap Yang Kai berubah secara dramatis. Bersambung.